Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasatun Marita Kumala Dewi, NPM 188, kelas A520, Program Studi Pendidikan Kursulah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran tematik di SD dengan dosen pengampu Ibu Mahilda. Video ini berisi tentang praktek mengajar di dalam kelas untuk sekolah dasar. Berikut videonya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pagi hari ini ada nggak yang tidak masuk ke sekolah? Siapa? Mbak Sasa. Kenapa Mbak Sasa kok nggak masuk? Oh, Mbak Sasa sedang sakit. Ya udah, anak-anak mari kita doakan semoga Mbak Sasa lekas membaik dan bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar bersama. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas memimpin doa. Yuk, Mas Kanda dipimpin doanya. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Oke. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang teks eksposisi. Pada minggu pagi ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Benar, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Ada yang tahu nggak fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu apa aja? Banyak banget, contohnya fenomena alam seperti banjir, hujan petir, angin puting beliung, dan masih banyak lagi contohnya. Namun, teks eksplanasi tidak hanya menceritakan fenomena alam saja. Ada contohnya, fenomena sosial dan budaya itu bisa jadi ya. Pasti banyak toh fenomena sosial dan budaya di lingkungan kita. Contohnya perubahan masyarakat, adanya modernisasi. Itu bener itu. Ada nggak di lingkungan kalian? Banyak, iya banyak banget. Baik, anak-anak ada yang tahu nggak struktur teks eksplanasi itu ada berapa dan apa saja? Oke, tidak tahu. Kalau tidak tahu, ibu akan kasih tahu. Dalam struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir, simpulan. Pernyataan umum itu biasanya berisi tentang pembukaan tentang teks yang diceritakan dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini isinya berupa kayak misal sebab akibat terjadi dari fenomena itu. Dan itu simpulan. Simpulan biasanya isinya kayak kita menyimpulkan, oh dari teks eksplanasi itu simpulannya bagaimana. Nah, itu biasanya ditulis di paragraf terakhir. Oke, tadi kan strukturnya itu ada 3. Selanjutnya dalam pembuatan teks eksplanasi sendiri itu harus menggunakan kalimat efektif. Ada yang tahu nggak kenapa sih kok misal kita mau buat teks eksplanasi, kok kita harus menggunakan kalimat yang efektif? Tujuannya itu agar pembaca mudah memahami dan mengerti tentang isi dari teks eksplanasi tersebut, agar pembaca itu tidak bingung dan tidak salah paham tentang teks eksplanasi itu isinya apa aja gitu. Oke, ada yang tahu nggak ciri-ciri teks eksplanasi itu apa aja? Angkat tangan kalau yang tahu. Nggak tahu? Ya udah, ibu kasih tahu ya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, fenomena yang dibahas ada hal-hal yang umum, misalnya pelangi, petir. Ciri-ciri selanjutnya yaitu isi dari teks eksplanasi
akan berikan sebuah proses dari terjadinya sesuatu fenomena. Oke, yang ketiga cirinya tuh disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Biar jelas, isinya itu biar jelas. Apa sih isi dari teks itu? Biar jelas, makanya harus disusun sebab dan akibat dari fenomena tersebut. Dan yang terakhir tuh, teks eksplanasi bersifat informatif karena harus menerangkan suatu fenomena yang terjadi. Baik, jika sudah paham tentang teks eksplanasi, ada yang mau ditanyakan nggak tentang teks eksplanasi itu? Nggak ada, berarti anak-anak udah paham ya tentang teks eksplanasi dan ciri-cirinya, terus apanya aja gitu? Udah? Oke. Kalau udah, ibu minta satu siswa untuk membacakan contoh teks eksplanasi yang ada di buku tema 3. Siapa yang mau membacakan? Mbak Reva, yuk dibacakan dulu Mbak. Terus nanti kita bahas strukturnya tuh, pembuka, isi, dan simulan itu yang gimana aja, atau nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Oke, kalau dibaca sekarang kita bahas bareng-bareng. Iya, terima kasih Mbak Reva sudah dibacakan contoh dari teks eksplanasi yang ada di buku tema 3. Baik, sekarang kita bahas bersama-sama. Kita bahas struktur dari teks eksplanasi tadi. Struktur pertama, pembuka. Ada yang tahu nggak pembuka itu ada di paragraf nomor berapa dari buku itu? Paragraf 1. Iya, benar. Ada yang tahu isi ada di paragraf berapa? Paragraf 2. Benar. Sekarang terakhir penutup. Penutup ada di paragraf berapa? Paragraf 3. Iya, benar. Oke, Ibu anggap semuanya udah paham ya tentang teks eksplanasi. Jika sudah paham, Ibu ada soal. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Sudah? Oke, kalau udah sekarang Ibu kasih soalnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kan sekarang udah dibagi tuh soalnya. Sekarang kalian berdiskusi tentang soal yang ada dalam LKPD itu. Terus nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Yo, Ibu minta satu siswa perwakilan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Siapa yang berani? Mbak Puput, yuk Mbak Puput dibacakan hasil diskusinya dari kelompok Mbak Puput. Monggo Mbak Puput dibacakan. Oke, itu tadi jawaban nomor 1. Apakah ada yang sama dari jawaban Mbak Puput? Kalau ada yang sama berarti jawabannya benar ya. Yuk lanjut. Nomor 2 Mbak Puput. Oke, jawaban nomor 2 yaitu dari teks di atas, siapakah penemu televisi? Iya benar, yaitu bernama John Logie Baird. Oke, Mbak Puput selanjutnya nomor 3 dibacakan. Yang keras ya, biar teman-temannya pada dengar. Itu yang belakang jangan ngobrol sendiri, diperhatikan Mbak Puput. Oke. Iya benar, jawaban Mbak Puput itu tadi ada berapa struktur dalam teks eksplanasi di atas. Dari teks eksplanasi di atas itu ada 3 struktur. Yang pertama kayak tadi, struktur pembuka, isi, dan penutup. Kalau jawabannya benar, berarti kalian jawab benar. Oke, selanjutnya monggo Mbak Puput nomor 4. Iya benar.
Jawabannya itu yang tadi, struktur berada di paragraf pertama yang berbunyi, biografi John Lodgebride dikenal sebagai penemu televisi, dan selanjutnya bla 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 bla. Oke, struktur selanjutnya itu ada isi. Isi tadi ada di paragraf keberapa? Jawaban kalian? Paragraf 2. Benar. Yang isi teksnya gimana pertama? Ya. Yang itu, baik yakin bahwa proses yang sama dapat mengirimkan sinyal visual itu sampai dari informasi yang menjadi sinyal listrik. Oke, yang selanjutnya itu ada struktur simpulan. Dari jawaban Mbak Putih itu struktur simpulan ada di paragraf ketiga. Kalau punya kalian ada di paragraf berapa? Iya, benar, ada di paragraf ketiga. Yaitu dengan menggunakan diskonkrent dengan yang pertama, Nipkow mampu menerjemahkan bahwa sinyal ke gambar visual primitif. Baik mengambil ide Nipkow satu langkah lebih jauh, mengembangkan sistem namanya sinyal yang dapat dikirim. Gimana anak-anak, apakah menyocokkannya udah selesai? Kalau misal udah selesai, harap lembar jawaban dikumpul di ibu, biar ibu kasih nilai ya. Yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, semuanya udah dikumpulkan ke ibu ya, biar besok ibu nilainya enak. Oke, apakah dari materi teks eksplanasi tadi ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada. Oke, kalau misal nggak ada, sekarang ibu lanjut ke materi tentang modernisasi. Ada yang tahu nggak apa itu modernisasi? Nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu sekarang kita belajar bareng-bareng ya tentang modernisasi. Di sini ibu menggunakan PPT, tapi mohon maaf berhubung proyektor di kelas kita sedang diperbaiki. Jadi nanti anak-anak ibu bacakan aja di laptop ibu ya. Oke, yang pertama. Modernisasi merupakan penjelasan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi sendiri itu berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Iya, contohnya kalau zaman dulu kan HP-nya kan masih yang itu apa? Cetik-cetik. Kalau zaman sekarang udah pakai Android biar enak digunakan buat sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Modernisasi memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu nggak ciri-ciri modernisasi itu apa? Oke, ciri-ciri modernisasi yang pertama itu munculnya sikap individualisme. Kedua, munculnya pengelompokan dalam hal tenaga kerja. Yang ketiga, berkembangnya pemikiran yang rasional. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Diingat-ingat, ciri-ciri modernisasi itu tadi ada 4. Dan sekarang kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Dampak positif modernisasi yaitu pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teknologi di negara kita tuh semakin maju dan meningkat. Yang ketiga, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah semula rasional menjadi rasional. Ada yang tahu maksudnya apa? Apa Mbak Miftah? Iya benar, tadi yang dikatakan Mbak Miftah itu benar ya. Oke, yang keempat, tingkat kehidupan lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Selanjutnya, komunikasi jarak jauh menjadi mudah dan cepat. Contohnya, kita punya saudara di daerah lain. Kita misal kangen, kita nggak usah ke sana, kita tinggal yang bisa video call atau juga kita bisa teleponan. Baik, itu tadi dampak positif dari modernisasi. Di sini kita membahas selanjutnya yaitu dampak negatif dari modernisasi. Ada yang tahu nggak dampak negatifnya apa aja? Yang pertama,
budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri. Yang kedua, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Ketiga, sikap individualisme lebih mendominasi. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal manusia itu sendiri diciptakan sebagai makhluk sosial atau saling membantu dan bekerja sama. Oke, selanjutnya terjadi kesenjangan masyarakat. Gimana anak-anak, apakah anak-anak udah paham tentang modernisasi yang ada di lingkungan sekitar kita? Oke, kalau udah paham, sekarang Ibu ada latihan buat kalian. Di sini Ibu ada yang namanya papan perubahan sosial dan budaya. Oke, di sini Ibu juga ada beberapa gambar yang gambarnya itu yang mana menurut kalian yang pengaruh dari modernisasi di lingkungan sekitar kita. Nanti Ibu akan bagikan gambar-gambar ini dan nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menempel-nempelkan di sini apa aja toh pengaruh dari modernisasi itu sendiri. Oke, apakah anak-anak udah paham maksud dari Ibu tadi? Kalau misalnya udah paham, ini Ibu bagikan beberapa gambaran. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, dalam pengerjaannya Ibu akan beri waktu 20 menit untuk membahas ya. Nanti kalau udah selesai, perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan buat nempelin. Oke, berhubung waktu sudah habis, sekarang Ibu minta satu siswa untuk maju ke depan buat nempelin. Yuk, Mbak Vika ditempelin ini. Ya, ini tadi hasil dari diskusi dari kelompoknya Mbak Vika ya. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Yang pertama di sini kelompoknya memilih ini dalam bidang pertanian. Yang dulunya kita pakai kerbau, sekarang udah pakai alat yang canggih. Yang kedua ini fashion. Ya ini bener, ini perubahan modernisasi, ini fashionnya sekarang jadi bagus-bagus. Oke, kita bahas yang nomor 3. Di sini ada siswa-siswi belajar menggunakan laptop. Ya ini pengaruh modernisasi dalam bidang pendidikan. Ini sangat bagus karena apa? Karena kita bisa tahu informasi dari mana aja, kapan aja, dan di mana saja. Dan yang terakhir, ini ada perubahan HP zaman dulu dan HP zaman sekarang. Kalau HP zaman dulu tuh tidak bisa buat yang namanya kayak Google. Kalau sekarang bisa, karena kalau bisa Google berarti kita bisa belajar dari internet. Ini udah benar ya. Baik anak-anak, apakah ada yang mau dipertanyakan tentang materi hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi dan modernisasi? Jika tidak ada, Ibu rasa sudah cukup karena waktu kita juga udah habis. Dan habis ini Ibu juga ada rapat di SD 2 Kadipiro. Baik, jika ada yang dipertanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Diingat-ingat ya, tadi kita belajar tentang teks eksplanasi dan modernisasi. Jangan lupa nanti belajar di rumah biar tambah paham, oke? Oke, kalau gitu sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, jangan lupa. Ya lupa, Ibu berdoa dulu yuk. Kayak dipimpin Mbak Vika yuk. Oke? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.